Kita udah bahas Honor Watch Magic 2 baik yang 46mm maupun 42mm. Terakhir kita mengulasnya barengan sama TWS Honor Choice. Buat yang masih ingat, di closing saat itu kita bilang ditunggu ya kedatangan dari Honor Watch GS Pro. Bener dong, selang 2 bulan kemudian, kita udah bisa nyicipin smartwatch yang satu ini di Indonesia. Artinya, opsi Honor Watch di Indonesia makin rame. Pertanyaannya, apa sih spesialnya Honor Watch GS Pro dibandingin dengan Honor Watch lainnya? Langsung aja ke intinya. Yang menjadikan Honor Watch GS Pro spesial, yang paling utama adalah tongkrongannya. Rugged, macho, dan cowok banget. Terlebih varian yang lagi kami coba ini, warna charcoal black alias all black. Bagian luar strapnya terbuat dari bahan karet dengan finishing bertekstur, yang mana memberikan kesan rough and tough. Sedangkan di bagian dalamnya soft, jadi tetap nyaman digunakan berlama-lama. Dan karena karet, jadi kalau basah pun nggak masalah. Selama pemakaian, gue nggak merasa ada iritasi di kulit, padahal hampir selalu dipakai terus. Palingan berbekas aja. Mayoritas dari case Honor Watch GS Pro terbuat dari plastik, bukan karena pelit loh ya, tapi emang didesain buat kita-kita yang aktif, khususnya di outdoor. Diajak berpetualang jauh dalam kondisi ekstrim sekalipun, nggak perlu khawatir. Kenapa? Soalnya lebih durable dengan adanya sertifikasi standar militer 810G dalam berbagai kategori. Anak smartphone udah paham pasti mengenai hal ini. Ada juga beberapa HP yang memiliki sertifikasi ini soalnya. Jangan lupa, fitur water resistant sampai dengan kedalaman 50 meter tetap ada. Tapi, nggak serta-merta plastik semuanya. Ring bezelnya terbuat dari bahan stainless steel, jadi nggak terlalu plastiki juga sebenarnya. Ring bezelnya ini nggak bisa diputar loh ya. Ukurannya sendiri emang gede, 48mm dan tebal juga. Terus, menurut kami, buat mayoritas cowok, smartwatch ini nggak bakal berasa berat. Tanpa strap itu beratnya sekitar 45 gram. Soal ukuran, emang nggak semua orang doyan jam gede. Tergantung preferensi gaya masing-masing dan ukuran pergelangan tangan. Tapi di sisi lain, karena size-nya ini pula, Honor bisa menyelipkan baterai yang ukurannya gede untuk ukuran sebuah smartwatch, 790 mAh. Klaim Honor bisa bertahan 25 hari. So far, gue menggunakannya dengan opsi always on display menyala, brightness-nya di auto, fitur health monitoring aktif full semua, seperti Huawei True Sleep, Activity Reminder, Real-Time Heart Rate Monitoring, dan Stress Test. Lalu, notifikasi untuk beberapa aplikasi messaging dan sosmed jalan juga. Begitu juga dengan fitur Auto Detect Workout yang selalu on. Sehari-hari gue pakai untuk olahraga pagi, lalu menerima atau menolak panggilan masuk, dan sesekali dengerin lagu yang gue simpen di dalam jamnya, baik secara langsung dari built-in speakernya, ataupun via headset yang terkoneksi via Bluetooth. Oh ya, ngomongin lagu, gue pakai untuk mengontrol Spotify juga loh. Dan coba tebak baterainya bisa bertahan berapa lama? Kurang lebih 14 hari. Emang nggak sesuai klaim, tapi sangatlah impresif. Jadi nggak perlu ngecas tiap malam, bahkan tidur juga terkadang gue pakai kan? Tapi emang, berasa kurang nyaman aja kalau dipakai tidur. Oh ya, buat ngecas, seperti biasa, kita dapat charger magnetik yang terkoneksikan dengan 2 pogo pin. Kurang lebih perlu waktu 2 jam untuk ngecas dari habis sampai penuh. Lanjut, terus apalagi spesialnya? Masih ada 3 hal lagi. Yang pertama, untuk jenis olahraga yang sifatnya outdoor, ada tambahan fitur route back. Fungsinya untuk memandu kita kembali ke titik awal setelah sampai di tujuan. Jadi nggak kehilangan arah ceritanya. Untuk mengaksesnya mudah. Setelah memulai aktivitas olahraga dan GPS sudah aktif, swipe 2 kali ke kanan. Lalu tinggal kita ikutin aja rutenya. Sepedaan kan lagi nge-hype nih sekarang, berguna pasti. Yang kedua, under menu cuaca ada yang baru. Nggak cuman sekedar nampilin sikon cuaca terkini dan prediksinya, kalau kalian swipe ke atas beberapa kali, sekarang ada informasi mengenai siklus matahari dan bulan, lalu fase bulan dan ombak. Ini sih arahnya lebih buat ke perencanaan waktu perjalanan kita ya, jadi nggak terhambat. Yang ketiga, menarik nih, kemampuan untuk mendownload aplikasi pihak ketiga.
Untuk secara spesifik bisa menggunakan fitur ini, dari awal gunakanlah aplikasi Huawei Health yang didownload dari Huawei App Gallery. Linknya gue taruh di deskripsi. Untuk mengaksesnya, masuk ke aplikasi Huawei Health, pilih tab Devices di deretan paling bawah. Lalu, pilih fitur Apps. Otomatis bakalan muncul sejumlah aplikasi. Ada game dan ada yang berhubungan sama fitness. Tinggal tap to install aja. Nanti aplikasi yang udah beres di-download, otomatis akan muncul di baris terakhir dari menu. Emang belum banyak pilihannya, tapi ini start yang bagus. Kata Aner, akan ditambah lagi kurasi aplikasinya di waktu yang akan datang. Untuk beberapa aplikasi seperti kalkulator dan game, bisa standalone digunakan hanya dengan watch. Tapi kalau aplikasi fitness gitu, kegunaannya lebih ke supporting device untuk aplikasi utama di smartphone kita. Nah, itu semua adalah perbedaan dengan Honor Magic Watch 2 Series. Lantas, apa ada hal-hal yang didiskon? Nggak perlu khawatir, aman. Display AMOLED yang terang untuk penggunaan outdoor, vivid, berukuran 1,39 inch, opsi watch face-nya beragam, bisa juga menggunakan foto dari galeri HP. Dan, watch face widgets nggak ketinggalan. Cara pengoperasiannya pun sama persis, kombinasi antara menu home button, down button, dan gestur. By the way, fungsi down button-nya bisa di-remap sesuai dengan kebutuhan. Jenis olahraganya pun sama banyaknya. Ada sekitar 100 dari berbagai kategori dan cabang olahraga. Yang paling baru itu ada mode ski. Tapi kita mau skian di mana? Lalu fitur-fitur penting lain seperti VO2 Max buat mengukur konsumsi oksigen saat olahraga secara intensif, SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah, altimeter untuk mengetahui level ketinggian suatu lokasi, nggak ada yang miss. Buat kalian yang udah biasa menggunakan aplikasi Huawei Health, pasti udah paham cara baca data kesehatan yang ditampilkan. Kalaupun kalian user baru, nggak perlu bingung, cukup mudah kok untuk dipahami. Karena tampilan antar mukanya user-friendly, komprehensif, dan tergolong intuitif. Kalau ada hal yang menurut kami masih bisa diperbaiki, untuk smartwatch yang berikutnya, pakai dong prosesor yang baru, jadi experience UI-nya bisa lebih smooth. Terakhir, yang ringan-ringan aja, Honor Watch GS Pro ada opsi warna dan strap yang lain juga, Marl White atau Camo Blue. Mungkin bisa jadi pilihan untuk kalian yang lebih ekspresif. Jadi ada beberapa perubahan yang dibawa Honor di Honor Watch GS Pro dari Honor Watch Magic 2, khususnya yang versi 46 mm. Tapi, ada dua perbedaan yang benar-benar mengena di gue dan Kartolo, sehingga keputusan untuk upgrade atau beli Honor Watch GS Pro ini lebih mudah. Yang pertama, secara desain, look-nya. Kami suka banget dengan desain smartwatch yang rugged seperti ini. Yang kedua, apalagi kalau bukan daya tahan baterainya yang meningkat dengan signifikan. Dan yang nggak kalah penting, harganya tetap affordable, nggak sampai 3 juta rupiah. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain icon bell di bawah, supaya kalau kami posting video terbaru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya mengenai Honor Watch GS Pro, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!